Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke guys, rekomendasi buku kali ini kita berhenti dulu dari bab sejarah ya. Kali ini adalah sebuah buku yang berjudul 10 tanda stres cara Nabi berbahagia dalam hidup. Siapa dari kita yang tidak pernah stres? Tentu semua kita itu pernah stres dan sangat mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Jadi buku ini sangat cocok bagi kita semua yang sangat mendambakan kebahagiaan dan bagaimana cara kita untuk mengetahui tanda-tanda stres dalam diri kita. Ya, judul bukunya adalah 10 tanda stres cara Nabi berbahagia dalam hidup. Ditulis oleh Mulyadi, diterbitkan oleh Garis Publishing, Lembang tahun 2007. Bulan Maret cetakan kedua dengan nomor ISBN 979-9290-08-2. Ukuran buku tidak disebutkan, tapi buku ini tuh sangat kecil bos ya. Jumlah halamannya adalah 115 halaman. Bukunya sangat kecil, tapi isinya itu sangat-sangat berbobot sekali. Oleh karena itu saya merekomendasikan kepada kalian supaya kalian tuh mau membaca buku ini bos, mau mendapatkan buku ini. Oke? Seperti biasa saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tulisannya sebagai berikut. Dengarkan bos, kalian tentu ingin mendengarkan tulisan yang akan saya bacakan ya, tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Obatmu terdapat dalam dirimu, namun kamu tidak menyadarinya. Penawarmu berasal dari dirimu, namun kamu tidak mengetahuinya. Engkau mengira dirimu satu benda kecil, padahal dalam dirimu termuat alam yang besar. Garis min Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setiap orang pasti pernah stres. Akan tetapi kadarnya berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Baik stres kecil maupun besar, yang ingin kita peroleh adalah ketenangan. Ketika terkena stres, langkah terbaik yang ditempuh adalah mengenali stres lebih dini, mengendalikan stres, dan yang tak kalah pentingnya adalah mengerti dalam kurung fokus pada diri sendiri agar tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar. Dalam buku ini mengungkap 10 tanda-tanda ketika seseorang terkena stres. Dilengkapi pula tips cara mengendalikannya dan bagaimana cara Nabi berbahagia dalam hidupnya. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan solusi bagi Anda. Itu tadi adalah tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos.
Di awal tulisan ada tulisan yang sangat menarik, yaitu penerbitnya ya mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu berkata, obatmu terdapat dalam dirimu, namun kamu tidak menyadarinya. Penawarmu berasal dari dirimu, namun kamu tidak mengetahuinya. Engkau mengira dirimu satu benda kecil, padahal dalam dirimu termuat alam yang besar. Ya. Jadi kalian harus menanyakan kepada ahlinya tentang makna dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Namun secara awam kita bisa mengambil hikmah bahwa kebanyakan dari kita itu mencari obat dari luar diri kita. Misalnya kita stres, kita plesir tanpa mau memperbaiki yang ada di dalam diri kita. Kita plesir ke keluar kota, keluar negeri dengan foto-foto di spot-spot yang instagramable, lalu kita posting di media sosial, kita posting di WA dan lain sebagainya. Setelah plesir, kita balik lagi ke rumah, kita stres lagi. Karena yang ketika kita plesir itu, kita tidak mengendalikan atau tidak fokus pada diri kita. Kita hanya pelarian saja, bos. Sedangkan dalam diri kita itu tidak kita perbaiki. Jika orang yang berbahagia dimanapun dia berada, pasti bahagia, bos. Stres muncul bisa dikendalikan dimanapun dia berada. Dia akan bersikap tenang, santai, rileks, dan lain sebagainya. Lalu tadi dikatakan bahwa setiap orang pasti pernah stres, tetapi kadar itu berbeda-beda setiap orang. Dan itu sudah pasti. Ya. Dikatakan bahwa manusia itu pasti diuji, bos. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi manusia itu pasti diuji, bos. Sampai akhir hayat. Dan ujian-ujian itu pasti menyebabkan kita stres jika kita tidak siap secara ruhani, secara mental. Lalu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 11 dikatakan, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan dalam kurung hatinya dengan goncangan yang sangat besar. Ya. Jadi kita itu benar-benar diuji sejak hingga dada ini terasa sempit, diuji dengan goncangan-goncangan yang sangat besar, yang menyesakkan dada, bikin kalut hati kita, dan semuanya pasti diuji. Jika kita mau membaca tafsir Al-Munir, ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini bos, tafsir Al-Munir, ada 6 jilid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jilid. Di dalam kitab tafsir Al-Munir, ya, Al-Munir Marah Labid, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menuliskan sebuah hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang mendapat cobaan sesuai dengan kadar ketaatan agamanya. Ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri sudah pernah memberikan peringatan bahwa seseorang mendapat cobaan sesuai dengan kadar ketaatan agamanya. Jika kita taat semakin tinggi dan spiritual kita itu semakin bersih, maka kita akan menanggapinya santai-santai saja, bos. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad ketika diembargo oleh kaum Quraisy, di mana tidak boleh melakukan perdagangan dengan Kanjeng Nabi dan pengikut-pengikutnya, tidak boleh menikahkan dengan kerabat Kanjeng Nabi dan pengikut-pengikutnya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika di Madinah, ketika dikepung, ya kalau nggak salah, Nabi Muhammad sampai mengganjal perutnya dengan batu. Nabi Muhammad nyantai, bos. Karena spiritual Nabi itu sudah sempurna dalam ukuran manusia.
Nabi sudah dekat, sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sabda-sabda beliau. Di mana sunnah Nabi, kata Buya Hamka, adalah tafsiran pertama atas Al-Qur'an. Itu menurut Buya Hamka. Lalu tadi tertulis ya bahwa baik stres ya, tertulis di dalam di belakang cover buku ini tertulis baik stres kecil maupun besar yang ingin kita peroleh adalah ketenangan. Jika kita atau kalian telah membeli salah satu buku yang telah saya rekomendasikan, yaitu sebuah buku karya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm ini adalah salah satu imam mazhab yang tidak begitu populer karena pengikutnya sudah mungkin sedikit atau habis, kalah dengan 4 imam mazhab atau 5 imam mazhab ditambah Abu Ja'far As-Shadiq. Di dalam buku ini ya, videonya sudah pernah saya bikinkan. Buku ini berjudul Psikologi Akhlak Agar Hidup Bijaksana dan Lebih Bahagia. Lalu Ibnu Hazm menuliskan atau tertulis di dalam buku ini yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada bab yang berjudul Merawat Jiwa dan Memperbaiki Perangai yang Buruk. Jadi buku ini tuh sangat bagus sekali bagi kalian yang mendambakan kebahagiaan dan yang mendambakan kebersihan jiwa, bos. Coba kalian tonton lagi video rekomendasinya, kalian tonton lagi kutipan-kutipan apa yang telah saya berikan kepada kalian, lalu apa yang tertulis di belakang cover buku ini, dan lain sebagainya. Kalian harus mendapatkan buku ini, bos. Ini buku yang sangat bagus sekali. Lalu dikatakan tadi ya di belakang cover buku ini bahwa ketika terkena stres, langkah terbaik yang ditempuh adalah mengenali stres lebih dini, mengendalikan stres. Jadi bos, stres itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Kita hanya bisa mengendalikannya, dan mengendalikan itu sesuai dengan tingkatan atau makom spiritual kita. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Lalu dikatakan dalam tulisan tadi bahwa di dalam buku ini mengungkap 10 tanda-tanda ketika seseorang terkena stres, dilengkapi pola tips dan cara mengendalikannya, dan bagaimana cara Nabi berbahagia dalam hidupnya. Jadi buku ini tuh akan dikenalkan kepada kita, yaitu 10 tanda orang yang stres, lalu bagaimana cara mengendalikan stres, dan bagaimana cara Nabi berbahagia dalam hidupnya. Masa kita itu tidak mau bahagia seperti Kanjeng Nabi? Jika kalian mau, kalian bisa baca buku ini, bos. Buku ini tipis, halamannya pun nggak banyak. Tadi berapa? 113 ya. Mungkin 2 jam sudah selesai baca buku ini. Sehari jika kalian libur bisa 4 kali kalian baca buku ini, karena saking tipis dan saking kecilnya buku ini, bos. Isinya pun sangat menarik sekali. Oke, sekarang saya akan mengutipkan 5 kutipan menarik ya dari buku ini supaya kalian penasaran, lalu kalian mau membaca buku ini, kalian mau mendapatkan buku ini. Dengarkan baik-baik, bos ya, kutipan-kutipan yang akan saya berikan kepada kalian. Kutipan pertama tertulis di dalam buku ini, stres tak hanya membuat seseorang menderita secara psikis, tapi juga secara fisik. Stres tak hanya membuat seseorang menderita secara psikis, tapi juga secara fisik. Penjelasannya gimana? Tentu ada di dalam buku ini, bos. Dan saya pun mengalami berkali-kali jika saya stres, ya maksudnya stres ya, pasti tubuh ini ikut sakit. Entah sariawan muncul, entah kepala ini pusing, sakit kepala, dan lain sebagainya.
Oke. Kutipan kedua, nah, di dalam buku ini ada hadis Nabi ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan anugerah yang diberikan kepada seorang mukmin. Sesungguhnya semua masalah dalam kurung urusan adalah merupakan kebaikan. Hal ini tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin saja. Jika ia menerima nikmat, kemudian ia bersabar, maka baginya kebaikan dalam kurung pahala. Dan jika ia tertimpa musibah, kemudian ia bersabar, maka baginya kebaikan dalam kurung pahala pula. Itu kutipan nomor 2. Saya tidak bisa komen, karena saya nggak paham hadis itu. Kalian harus menanyakan kepada ahlinya. Kutipan ketiga yang saya pilih, stres juga dikenali menjadi dalam tanda petik pembunuh nomor wahid dewasa ini. Hati-hati bos. Tertulis di dalam buku ini, stres juga dikenali menjadi dalam tanda petik pembunuh nomor wahid dewasa ini. Yuk, kok bisa Cak Umar? Kok bisa stres itu bisa menjadi pembunuh nomor 1 dewasa ini? Ya kalian baca sendiri dalam buku ini bos. Penjelasannya ada di dalam buku ini. Oke? Kutipan keempat, ketika stres tubuh akan memproduksi asam lambung dalam jumlah di atas normal. Ayo kalian-kalian yang punya penyakit asam lambung, selain dari makanan yang memicu asam lambung, stres itu juga termasuk pemicunya bos. Penjelasannya gimana? Tentu ada di dalam buku ini. Kalian baca buku ini, kalian dapatkan buku ini. Oke? Kutipan kelima, ini kutipan terakhir ya. Wewangian ini mampu membantu memulihkan keseimbangan jiwa dan raga. Wewangian ini mampu membantu memulihkan keseimbangan jiwa dan raga. Penjelasannya gimana, Cak? Tentu ada di dalam buku ini. Tetapi ketika saya menulis kutipan ini, saya jadi ingat satu buah hadis, bukan dari sini bos. Di sini insya Allah nggak ada. Seingat saya nggak ada. Jadi ada sebuah hadis ya, saya lupa itu kitabnya apa, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wewangian adalah makanan ruh. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, wewangian adalah makanan ruh, dan ruh adalah kendaraan dari segenap fakultas manusia. Maksud hadisnya gimana, Cak? Saya ndak tahu, bos. Jadi saya hanya mencocokkan antara kutipan yang tadi ada di dalam buku ini dengan hadis yang saya miliki dari kitab lain. Saya lupa ini kitab apa. Dan isi buku ini tuh sangat menarik lagi daripada kutipan tadi, melengkapi. Pokoknya menarik sekali bos. Jadi kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, kalian baca dari halaman awal hingga halaman akhir. Supaya dengan membaca buku ini kita bisa meredakan sedikit stres yang kita miliki. Jadi kita punya teorinya di dalam buku ini, gimana cara mengendalikan stres dan bagaimana cara agar kita bisa berbahagia seperti Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada penulis, penerbit, dan seluruh kru yang telah berhasil menerbitkan buku ini. Buku ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya, dan semoga kawan-kawan yang telah membaca buku ini akan mendapatkan manfaatnya pula. Juga kepada percetakan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.